Dok, gua stres channel gua subscribernya nggak naik-naik Aduh, kenapa ya dok ya? Stres gituan mah gampang, produksi aja video yang banyak, nanti juga pasti ada yang meledak. Kok meledak? Emangnya bom gitu? A few moments later. Nah, kalau lagi stres gini, aduh, gue jadi mulus-mulus nih dok. Itu kenapa dok ya? Itu mah memang sebenarnya karena ada hormon stres, gue jadi mules-mules. Hormon stres. Bisa ya deh, hormon naon sih eta? Apa sih fungsinya dok itu dok? Aduh, nggak ngerti gue. Awalnya gue juga bertanya-tanya sih, karena ada beberapa artikel yang menyebutkan mengenai hormon stres ini. Setelah gue cari tahu, beberapa artikel menyebutkan bahwa hormon stres itu adalah hormon kortisol namanya teman-teman. Kalau kortisol mah ini umum banget gue dengar. Tapi sebelum membahas lebih dalam mengenai hormon kortisol ini, saya ingin menjelaskan apa sih yang terjadi saat tubuh kita mengalami stres. Sebenarnya badan kita punya suatu respon yang sangat kompleks saat menghadapi stres. Dan tubuh kita oleh Sang Pencipta sebenarnya udah dibekali oleh suatu mekanisme perlindungan yang jauh lebih kompleks pula. Wow. Contohnya nih ya, saat kita bekerja secara berlebihan hingga mengalami overload. Waktu kita juga mikirin tagihan pinjaman online. Mikirin pembayaran kartu kredit. Oh, hell no! Kita juga mikirin nih, stres mikirin gimana anak sekolah nanti kuliah gimana, istri gimana, orang tua gimana yang udah sangat sepuh. Nah, hal-hal seperti ini secara sadar atau nggak sadar akan membuat tubuh kita merasa dalam ancaman. Pikiran-pikiran yang tadi, yang sudah saya sebutkan itu tanpa sadar itu membuat kita sedang merasa terancam. Lalu, respon tubuh kita saat menghadapi ancaman, anggap aja nih ya, ancaman kali ini ancamannya besar. Kita dikejar-kejar sama harimau. Ini ancaman secara umum ya. Bagian otak kita saat dikejar-kejar harimau itu, bagian otak kita yang disebut dengan hipotalamus akan memicu sebuah alarm yang pada akhirnya akan mengaktifkan sistem saraf dan hormon, di mana hal ini akan memicu namanya kelenjar adrenalin untuk memproduksi kelenjar adrenal, untuk memproduksi hormon yang dinamakan adrenalin dan kortisol. Gitu loh ceritanya. Ngerti sekarang? Ngerti. Iya. Adrenalin sendiri akan menyebabkan peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, dan memicu suplai energi. Dan untuk kortisol sendiri yang kita gadang-gadangkan sebagai hormon stres ini akan meningkatkan kadar gula. Ya, dia intinya nyediain gula lah untuk kepentingan tubuh kita, otak dan badan kita. Nah, lalu pertanyaannya nih, kenapa hormon ini diciptakan? Contoh nih ya, contoh kita lagi dikejar-kejar sama polisi. Aduh, tapi polisi lagi sibuk ya. Bang. Contohnya yang lebih simpel aja lah. Dikejar, tadi aja deh, dikejar sama anjing ya. Anjing yang galak. Nah, tubuh kita kan merasa terancam, kita lari tuh. Kita berusaha untuk lari sekenceng-kencengnya. Dan gimana cara kita supaya bisa lari sekenceng-kencengnya? Tentu saja kita butuh suplai darah yang lebih besar ke jaringan otot-otot kita, supaya kita bisa berlari lebih kencang. Kita juga butuh energi tadi, asalnya dari gula, ya. Nah, makanya tubuh kita menyediakan glukosa atau gula itu melalui hormon kortisol ini atau hormon stres, ya. Tapi di sisi lain ya, hormon kortisol ini pada saat kondisi fight or flight, kita bilang fight or flight seperti tadi, kondisi seperti tadi yang saya jelaskan di atas ya.
Dalam keadaan seperti ini, sayangnya sistem pencernaan ini terkorbankan lah secara nggak langsung. Ya, sistem reproduksi dan proses pertumbuhan juga terganggu. Selain hal tersebut, ternyata dalam keadaan fight or flight ini bisa menyebabkan penurunan sistem imun juga. Ya, sistemnya memang sangat kompleks sih. Saat ada hal-hal yang harus ditingkatkan, tentu saja ada hal-hal yang harus ditekan, diperketat, atau dikorbankan seperti yang tadi saya bilang. Dan sistem ini sedemikian kompleks, ini juga mempengaruhi mood teman-teman, mempengaruhi motivasi teman-teman, dan juga mempengaruhi rasa takut. Nah, sistemnya sangat kompleks sekali, luar biasa. Nah, setelah rasa terancam yang muncul tadi berkurang, sebenarnya respon tubuh kita terhadap stres umumnya akan kembali. Kadar kortisol yang tadinya tinggi perlahan akan menurun. Hormon adrenalin juga akan menurun. Nah, karena hormon adrenalin menurun, tentu saja tekanan darah, denyut nadi, dan juga fungsi tubuh kita akan kembali bekerja dengan normal. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya kita itu terus-terusan ngerasain ada tekanan dan juga stresornya itu terus-terusan dimunculkan. Walaupun sebenarnya nggak ada nih, kita mikirin sesuatu. Maka ya sistem ini akan terpicu. Di mana kondisi ini bila dibiarkan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama, akan menimbulkan banyak masalah. Ya, kayak cemas, jadi depresi, bisa timbul juga gangguan pencernaan. Contohnya gini deh, pernah nggak sih teman-teman mau ujian atau mau presentasi skripsi, mau wawancara, mau melakukan hal mendebarkan itu tiba-tiba sering mules bawaannya pengen bolak-balik ke WC? Ya itu terjadi karena pengaruh sistem ini, sistem stres, sistem fight or flight ini. Selain itu juga bisa menimbulkan masalah lain sih, kayak sakit kepala, otot-otot tubuh kita jadi tegang, gangguan tidur, peningkatan berat badan, gangguan konsentrasi, dan juga gangguan daya ingat. Nggak cuma itu ternyata, bila sistem ini terus terpicu nih, bisa jadi sampai menimbulkan gangguan jantung dan peningkatan tekanan darah. Nah, ini sebenarnya orang-orang yang gini ini beresiko untuk mengalami stroke sebenarnya. Resiko ya, bukan pasti jadi, tapi resiko terkena stroke-nya lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bagi tubuh kita untuk bisa mengendalikan stresnya ini. Ya, begitulah teman-teman ya, mengenai stres kayaknya stres banget saya bawain ya. Oke. Ya, sekian dulu lah videonya. Kalau suka video ini silahkan di like, share, jangan lupa subscribe juga. Kalau mau tanya-tanya tentang penyakit tertentu ataupun diskusi tentang kondisi-kondisi kesehatan ya bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau koreksi juga boleh kok tulis di kolom komentar. Ya, untuk video hari ini terima kasih dan sampai jumpa.